Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan meremajakan 1.000 supir angkutan umum Jaklingko. Supir yang sudah melewati batas usia kerja akan diberhentikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Pramono menilai banyak sopir Jaklingko yang sudah melewati batas usia kerja sebagaimana diatur dalam kontrak. Sopir yang sudah melewati batas usia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Sebelumnya, Pramono menyoroti kualitas layanan sopir Jaklingko yang sering dikeluhkan warga di media sosial. Salah satunya mengemudi dengan ugal-ugalan. Kami juga akan melakukan pembenahan yang untuk Jaklingko. Karena seringkali keluhannya di Jaklingko ini kan kayak punya mobil sendiri, bawa keluarganya, ngebut dan sebagainya. Nah, Pak Dirut tadi menyampaikan nanti akan melakukan perbaikan permajaan 1.000 orang pengemudi untuk Jaklingko supaya mereka lebih tertata, dan saya menyetujui untuk itu. Sementara itu, baru-baru ini kecelakaan yang melibatkan Jaklingko viral di media sosial. Kali ini seorang pemotor tewas ditabrak Jaklingko di Cipayung, Jakarta Timur saat akan menyalip kendaraan di depannya. Korban pun sempat terseret Jaklingko hingga 5 meter. Peristiwa ini menambah daftar panjang masalah angkutan Jaklingko. Pemprov Jakarta pun menegaskan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, diduga mengalami konsleting listrik di bagian mesin. Sebuah mobil sedan hangus terbakar di ruas tol Jor, kilometer 46.400 Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Kobaran api yang cukup besar membuat seluruh badan mobil ludes terbakar. Petugas Jasa Marga langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Selain itu, 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol. Dugaan sementara, mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Bahwa di kilometer 46.400 ada terjadi kebakaran mobil. Namun setelah itu kita melakukan TKP di TKP tersebut. Bang, ini kalau untuk pengemudi sendiri gimana, Bang? Untuk pengemudi sendiri, informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini. Setelah hampir setengah jam, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran mobil ini membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terjadi kecelakaan maut sebuah minibus di Buleleng, Bali, menewaskan 5 orang warga negara asal Cina. Akibat kecelakaan ini, sopir minibus diamankan untuk diperiksa. Sebuah minibus yang ditumpangi sebanyak 13 penumpang warga Cina di Buleleng, Bali terlibat kecelakaan maut, bahkan beberapa korban terpental hingga masuk perkebunan warga. 5 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 8 orang mengalami luka-luka. Mobil minibus juga mengalami kerusakan cukup parah dalam peristiwa tersebut. Para korban meninggal dunia dibawa ke ruang jenazah RSUD Buleleng, sementara korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif pihak rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, polisi tangkap sopir minibus untuk dilakukan pemeriksaan. KS tersebut mengangkut 14 orang, terdiri dari 1 orang supir warga negara Indonesia, kemudian juga 13 orang WNA Cina yang terdiri dari 12 orang dewasa dan juga 1 anak-anak. Ya, dari kejadian tersebut juga tadi sempat 30, kemudian kurang lebih ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Penyebab pasti kecelakaan masih menunggu otoritas terkait untuk memastikan penyebabnya. Dari Buleleng, Bali, Pandey iNews melaporkan.
Pemirsa, keluarga pasien penyakit DBD mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Mereka marah usai tim medis tidak meminjamkan kereta dorong untuk memindahkan jenazah pasien ke ambulans untuk dibawa pulang ke rumah duka. Yang dipetugasi rumah sakit iki wis gak ono umur. Nyelang krek gledekan ora oleh. Rumah sakit tapopo petugas. Keluarga pasien meninggal mengamuk di ruang inap RSUD Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah keluarga pasien terpaksa menggotong jenazah Apriani Weni, warga desa Balung Anyar, Kecamatan Lekok, yang meninggal akibat DBD menggunakan kereta dorong milik ambulans karena tidak dipinjamkan pihak rumah sakit. Sebelumnya, keluarga pasien hendak meminjam kereta dorong untuk membawa jenazah dari lantai 2 ke ambulans di lantai dasar. Namun, permintaan tersebut tidak ditanggapi tim medis dengan cepat, sehingga keluarga dan keluarga terpaksa memandu sendiri jenazah turun dari lantai 2. Saya di rumah sakit, ketika nunggu jenazah gak keluar-keluar, setelah menyelesaikan administrasi, saya mau pinjem kereta dorong untuk orang sakit itu, untuk dibawa ke ambulans. Sementara itu, pihak RSUD Grati menjelaskan hal tersebut terjadi karena salah paham antara petugas dengan keluarga pasien. Petugas mengira kereta dorong akan dibawa pulang. Dan itu hanyalah miskomunikasi, keluarga mau pinjem draper dari lantai 2 ke lantai 1, itu teman-teman mengartikan bahwa draper itu dibawa pulang, sehingga terjadilah kepanikan. Pihak RSUD Grati dan keluarga pasien akhirnya sepakat untuk tidak memperpanjang masalah ini dan menjadi pembelajaran agar kedepannya komunikasi antara petugas medis dan keluarga pasien dapat lebih baik. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap seorang buronan kasus perampokan uang senilai 300 juta rupiah. Pelaku telah merampok warga di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Tim gabungan dari Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan, Polda Papua Tengah bersama tim Pegasus Polres Jeneponto mengepung rumah salah satu buron kasus perampokan sadis di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan DPO dari Polda Papua Tengah dalam kasus pencurian kekerasan. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran saat penggerebekan pelaku telah bersiaga di dalam rumahnya dan sempat berusaha kabur hingga polisi melepaskan tembakan peringatan. Diketahui pelaku bersama dua rekannya merampok uang sebesar 300 juta rupiah milik warga di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada bulan Desember 2024. Pelaku merampok salah satu warga setempat di pinggiran kota. Setelah itu ketiga perampok ini menikam korbannya sehingga karena korban merasa terancam, akhirnya korban lompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Pelaku kerap berpindah-pindah lokasi hingga akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Jeneponto yang merupakan kampung halamannya. Sementara untuk dua rekan pelaku telah lebih dahulu ditangkap oleh polisi di Papua Tengah.